Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amat senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Kita sharing kembali sesuatu yang menarik ya tentang rumah potong hewan dan pemotongan hewan ini ya. Tentang apa? Tentang prinsip kesejahteraan hewan dalam pemotongan. Ini penting karena ini akan berdampak pada daging yang dihasilkan atau produk daging yang dihasilkan. Kadang-kadang kurang diperhatikan hal ini. Nah, kesejahteraan hewan adalah aspek yang sangat krusial di dalam industri peternakan, termasuk dalam proses pemotongan. Padahal kita tahu ya, tujuan budidaya dan lain-lain semuanya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita melakukan pemotongan dengan baik ya, dan dihasilkan daging yang baik. Nah, prinsip ini menekankan perlakuan manusiawi terhadap hewan dari penanganan hingga pemotongan, meminimalkan stres misalnya ya, sakit dan ketidaknyamanan. Nah, hal ini juga akan memastikan keamanan pangan nantinya dan kualitas produk yang dihasilkan atau produk daging. Nah, pemotongan yang memperhatikan kesejahteraan ini akan berdampak positif pada hewan dan kualitas daging. Jadi kalau misalnya terjadi stres pada pemotongan atau pra pemotongan, ini akan mempengaruhi pH daging nantinya. Kemudian yang akan berdampak lagi ya, yang mempengaruhi juga tekstur nantinya, termasuk warna dan daya simpan. Nah, oleh karena itu memahami dan menerapkan prinsip esensial bagi semua pihak ini dalam industri peternakan, terutama di dalam rumah potong hewan itu sangat penting ya. Jadi ini harus diketahui bersama ya. Ini sering jarang dibahas ya, asal misalnya dipotong-potong saja. Nah, ini akan berdampak pada kualitas daging yang kurang bagus nantinya. Oke. Nah, prinsip dasar kesejahteraan hewan ya. Prinsip dasar kesejahteraan hewan mencakup 5 kebebasan utama yang harus dipenuhi di dalam setiap tahap kehidupan hewan ya, secara umum termasuk saat pemotongan. Yang pertama ya, bebas dari lapar dan haus ya. Jadi akses terhadap pakan dan air itu harus cukup tentunya. Kemudian bebas dari ketidaknyamanan ya, misalnya lingkungan yang nyaman dan aman itu diperlukan oleh ternak yang kita pelihara. Kemudian bebas dari rasa sakit ya, cedera dan penyakit ya, perawatan kesehatan yang memadai tentunya ya, caranya seperti itu. Nah, bebas mengekspresikan perilaku alami, apa contohnya? Jadi ruang dan kesempatan untuk berperilaku alami, upayakan sesuai dengan behavior dia ternak kita ya. Kemudian bebas dari ketakutan dan stres, jadi perlindungan dari situasi yang menimbulkan ketakutan dan stres misalnya ya. Kalau misalnya beberapa ini ternak itu sangat stres kalau misalnya ada suara yang sangat bising ya, dan macam-macam ya yang menimbulkan ternak itu stres nantinya. Kemudian kelima ini adalah kebebasan ini menjadi landasan dalam menyusun praktek pemotongan yang manusiawi dan etis. Nah, itu hal-hal yang harus diperhatikan sebagai prinsip dasar kesejahteraan pada hewan ya. Nah, kalau kita bicarakan atau kita kembangkan dengan regulasi dan standar kesejahteraan hewan itu ya,
regulasi dan standar kesejahteraan hewan dibuat untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam praktik peternakan dan pemotongan, ya. Misalnya kalau di Indonesia itu kita mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 ya, tentang peternakan dan kesehatan hewan, ya. Kemudian ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 tahun 2020 tentang standar operasional prosedur pemotongan hewan. Nah, sementara untuk internasional ya, kita mendasarkan pada OIA Terrestrial Animal Health Code ya, standar kesejahteraan hewan dalam pemotongan, ya. Kemudian ada AU Regulation atau EC nomor 1099/2009 ya, tentang regulasi Uni Eropa tentang apa? Tentang perlindungan hewan saat pemotongan. Jadi regulasi ini akan memberikan panduan bagi kita dan kerangka hukum untuk memastikan bahwa praktek yang dilakukan di dalam pemeliharaan sampai kepada pemotongan itu harus diperlakukan secara etis dan manusiawi. bukan manusiawi ya, praktek ya peri kehewanan itu juga harus diperhatikan, ya. Berikutnya adalah penanganan yang baik adalah kunci kesejahteraan hewan, ya. Misalnya ya, penanganan hewan yang baik adalah fondasi utama dan di dalam menjaga kesejahteraan mereka selama proses pemotongan. Hindari kekerasan saat mengarahkan hewan, ya. Kemudian kekerasan ini dapat meningkatkan stres nantinya dan ketakutan pada hewan yang berdampak negatif pada kualitas daging dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Misalnya waktu memasukkan ke dalam tempat atau ruang pemotongan itu jangan dipukul-pukul atau ditarik-tarik. Memang itu kadang-kadang kondisi ternak itu akan stres karena itu adalah lingkungan baru, ya. Kemudian termasuk di dalam merobohkan itu juga harus benar-benar dilakukan dengan baik, seminimal mungkin dia tidak merasakan sakit ataupun sampai cedera, jangan sampai terjadi. Nah, gunakan alat bantu yang ramah hewan seperti pembatas dan alat penggiring misalnya, ya. Alat-alat ini akan membantu mengarahkan hewan dengan lebih lembut dan efisien serta akan meminimalkan stres dan potensi cedera yang terjadi nantinya. Kemudian pastikan ya staf ataupun tenaga terlatih di dalam menangani hewan, dan ini harus dilakukan pelatihan yang tepat dan akan membekali staf dengan pengetahuan dan keterampilan untuk memperlakukan hewan dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan standar kesejahteraan tentunya, ya. Ini beberapa hal tentang kunci ya kesejahteraan hewan yang bisa kita lakukan atau bisa supaya ternak kita tidak stres sebelum dipotong. Nah, ada beberapa proses ya, termasuk di situ proses pemingsanan, istilahnya stunning ya. Nah, ini tujuan utamanya adalah memastikan bahwa hewan tidak sadar sebelum pemotongan untuk meminimalkan penderitaan. Nah, di Indonesia belum banyak ya, memang belum banyak dilakukan hal ini ya. Bahkan kalau di daerah dirobohkan, dibanting, kemudian diikat ya, sampai biasanya kadang-kadang ternaknya itu juga berteriak-teriak. Nah, metode yang bisa dilakukan bisa juga menggunakan listrik ya. Jadi aplikasi arus listrik untuk membuat hewan itu pingsan. Ada juga menggunakan gas ya, penggunaan gas seperti karbon dioksida ataupun argon ya.
Kemudian penetrasi balistik ya, penggunaan alat yang menembakkan proyektil untuk merusak otak misalnya. Kemudian verifikasi, pastikan hewan benar-benar pingsan sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Nah, proses stunning harus dilakukan dengan cepat dan efektif untuk memastikan kesejahteraan hewan tersebut. Oke, kita lanjutkan ke proses pemotongan yang cepat dan tepat. Jadi, pemotongan yang cepat dan tepat adalah aspek penting di dalam meminimalkan penderitaan hewan saat dilakukan pemotongan ya. Jadi, harus dipotong dengan cepat. Kemudian pastikan pemotongan dilakukan dengan cepat untuk meminimalkan rasa sakit dan stres pada hewan ya. Kemudian gunakan pisau yang tajam dan bersih untuk memastikan pemotongan yang efisien dan higienis. Nah, setelah itu periksa kembali setelah pemotongan untuk memastikan tidak ada tanda-tanda kehidupan pada hewan atau ternak yang dipotong. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa hewan telah mati ya secara sempurna sebelum memasuki proses selanjutnya. Dengan demikian, maka penderitaan hewan dapat diminimalkan. Ini yang harus benar-benar dilakukan ya. Kemudian dampak stres pada kualitas daging ya. Stres sebelum pemotongan dapat memicu meningkatkan asam laktat ya di dalam daging ya, yang secara signifikan nanti mempengaruhi pH daging. Jadi stres ini akan meningkatkan asam laktat dalam tubuh hewan ataupun ternak yang mau dipotong, dan ini akan berdampak pada pH daging yang dihasilkan nanti. Nah, pH yang tidak seimbang ini akan dapat mengakibatkan penurunan kualitas daging secara keseluruhan ya. Daging dari hewan yang mengalami stres cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah seperti warna yang gelap, kemudian tekstur yang keras dan daya simpan yang berkurang. Jadi ini wajar kalau misalnya daging-daging kita terutama yang melalui pemotongan tradisional itu jarang yang bisa mendapat grade yang bagus atau bisa masuk ke hotel berbintang. Nah, ini wajar karena prosesnya mungkin tidak terstandar dan berdampak pada kualitas daging. Nah, hal ini dapat mempengaruhi nilai jual ya dan penerimaan konsumen terhadap produk daging ya. Oleh karena itu, menjaga kesejahteraan hewan sebelum pemotongan tidak hanya penting dari segi etika tetapi juga dari segi ekonomi ya. Jadi dampak besar nantinya terhadap ekonomi ya. Upaya mengurangi stres pada hewan akan berdampak positif pada kualitas nilai daging yang dihasilkan. Jadi ini beberapa hal yang bisa berdampak ya, padahal sederhana bisa dilakukan ya, tetapi akan berdampak pada produk daging termasuk pada nilai ekonominya ya. Oleh karena itu ya, kita berharap nanti ke depan itu bisa kita tingkatkan di dalam proses pemotongan tersebut ya. Kemudian sistem audit dan sertifikasi ini juga harus kita perhatikan. Jadi sistem audit dan sertifikasi adalah mekanisme penting untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan kesejahteraan hewan dalam praktek peternakan dan pemotongan. Jadi audit tentang kesejahteraan hewan ini dilakukan secara berkala untuk memverifikasi bahwa fasilitas dan prosedur yang diterapkan telah memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian sertifikasi seperti Animal Welfare Approved and Global Animal ya Partnership atau GAP ini akan memberikan jaminan bahwa konsumen mendapatkan produk daging yang mereka beli itu telah diproduksi dan diperhatikan kesejahteraan hewannya. Ini penting. Kemudian sistem ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di dalam
industri peternakan nantinya ya. Kita menginginkan bahwa produk daging ini bisa aman ya. Dan kalau di dalam Islam bukan hanya aman, halal juga, halalan dan thayyibah, halalan thayyibah. Itu hal-hal yang kita berharap bahwa semuanya yang produk dari hasil pemotongan kita, terutama di daerah yang mungkin masih perlu ditingkatkan ya. Ini menjadi PR bagi kita semua. Kita menginginkan produk daging ya benar-benar layak konsumsi dan layak juga dijual nantinya, mempunyai nilai ekonomi yang tidak kalah pentingnya, halalan thayyibah. Jadi benar-benar kita yakin bahwa yang kita konsumsi produk daging itu memang benar-benar tidak hanya menyehatkan tetapi juga berdampak bagi halalan thayyibah tadi ya. Kita aman dan menyehatkan, halal dan berdampak positif bagi kesehatan kita secara keseluruhan ya, baik mental ataupun spiritual. Kita cukupkan demikian ya bahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah, fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.